Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengucap syukur kita boleh kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk share kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada renungan pagi hari ini yaitu bertahanlah. Kita akan membaca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maaf saudaraku jika saya harus menyinggung keadaan masa-masa hari ini, yang banyak orang mengatakan ini adalah masa yang sukar di masa pandemi ini. Kita masih ingat saudara, ketika kita pertama mengikuti ibadah online, kira-kira di bulan Maret ya. Dan sekarang 6-7 bulan sudah lewat saudara. Rupanya masa pandemi ini belum berakhir. Dan keadaan ini saudara, banyak membuat orang menjadi capek. Secara psikis ini menjadi lelah, jenuh dengan keadaan stres oleh karena banyak tekanan-tekanan berat yang harus dihadapi. Saat-saat ini saudara, rasanya udah pengen ya beraktivitas seperti sedia kala, beribadah seperti sedia kala begitu ya. Terkadang saya juga bertanya saudara, kapan Tuhan situasi ini akan berakhir? Tetapi ketika saya merenungkan saudaraku, Alkitab berbicara seperti yang sudah kita baca tadi. Berbahagialah orang yang bertahan. Oh, kalau begitu, Engkau ingin kami bertahan Tuhan. Ketika membaca ini saudara, Tuhan mengingatkan, bisa nggak sih kamu bertahan? Jangan mengeluh, jangan menjadi nggak sabar, tapi bertahan. Saudara, suatu artikel saya pernah membacanya, dan ini kejadiannya kira-kira 2 tahun yang lalu saudara. Artikel ini berjudul Bertahan Hidup 49 Hari di Laut Lepas. Ini adalah kejadian nyata saudara yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh seorang pemuda dari Manado saudara. Usianya baru 18-19 tahun saudara. Pemuda ini bisa bertahan 49 hari seorang diri di laut lepas. Nah saudara, ketika pemuda ini akhirnya bisa selamat, dia ditolong oleh kapal dari Jepang dan kemudian dia dirawat di Jepang. Dan selama beberapa minggu kemudian baru dia dipulangkan ke Manado saudara. Banyak wartawan-wartawan yang datang mencari dia, ingin tahu rahasianya, bagaimana dia bisa bertahan hidup 49 hari di laut lepas. Pemuda ini bercerita saudara, bahwa satu-satunya yang menemani dia kala itu adalah Alkitab. Ada masa di mana dia merasa putus asa dan dia mau bunuh diri, tetapi Alkitab menguatkan dia. Dia bisa hidup dengan minum air laut, makan dari ikan-ikan kecil yang dia tangkap saudara. Dan ini rahasia-rahasia yang ingin diketahui oleh banyak orang. Saudara, jika kita bayangkan nanti setelah kita melewati masa-masa pandemi ini, kira-kira apa yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita yang mungkin belum mengerti atau belum mengalami tahun 2020, masa-masa pandemi ini. Mungkin ada orang yang akan bercerita kepada cucunya, oh hari-hari itu kakek mengalami masa pandemi, kemana-mana mesti pakai masker. Opa sangat bersyukur, Opa bisa lolos dan selamat. Tapi benjol-benjol, kena pukulan dari depan, belakang, kanan, kiri, berantakan semua. Tabungan ludes. Oh sekuat tenaga Opa bisa bangkit akhirnya. Ada lagi saudara yang bercerita, oh bersyukur banget, hari-hari itu adalah hari yang berat, tapi puji Tuhan bisa tetap bertahan. Semuanya dicukupkan, luar biasa Tuhan. Nah saudaraku, yang mana yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita ketika kita melewati masa-masa pandemi ini saudara? Nah kita lihat selanjutnya saudara, gambaran dari seorang pelari maraton. Saudara, dalam suatu turnamen lari maraton biasanya yang mengikuti pesertanya cukup banyak gitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan, di sesi-sesi terakhir pesertanya itu semakin sedikit.
banyak yang rontok, banyak yang gugur. Nah, mengapa saudara pelari maraton ini banyak yang gugur di tengah jalan? Rupanya yang menjadi rahasia adalah staminanya. Bagaimana dia bisa bertahan tetap pada akhirnya. Kalau saudara perhatikan di gambar ini, belum tentu yang pertamanya itu lari paling depan ini yang juara, saudaraku. Tetapi justru yang ada yang agak di belakang ini bisa jadi nantinya menjadi juara. Dan ini mereka memiliki rahasia masing-masing, saudaraku. Bagaimana latihannya, bagaimana polanya, sehingga stamina mereka bisa bertahan sampai akhir pertandingan tidak gugur. Energinya tidak habis di tengah jalan, saudaraku. Nah, demikian juga kita, saudara. Firman Tuhan seringkali mengumpamakan kehidupan orang percaya seperti dalam perlombaan, saudara. Kita harus berusaha berjuang sedemikian rupa supaya kita bisa melewati garis finish dengan penuh kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali ke dalam ayat pokok kita Yakobus 1 ayat 12 tadi. Tadi dikatakan bertahan dalam pencobaan. Saudara, kata bertahan memiliki arti dalam bahasa aslinya bertekun, masih tinggal, dan sabar menanggung. Dalam versi King James, saudara, di situ kata bertahan menggunakan kata endured temptation, yaitu menahan godaan. Nah, apa maksudnya, saudara? Kita akan melihat lebih lanjut dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama mulai. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan seterusnya, saudaraku, ini adalah daftar perbuatan-perbuatan daging pada manusia di akhir zaman. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat itu berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Manusia berubah, saudaraku, menjadi mencintai dirinya sendiri, menjadi tidak hormat, tidak tahu berterima kasih. Mereka menjadi pemfitnah dan seterusnya, saudara bisa baca di situ. Mereka tidak suka damai, mencintai diri mereka sendiri. Ini perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman ketika masa yang sukar itu datang, saudara. Kita lihat, saudaraku, keadaan hari-hari ini di masa-masa pandemi ini membuat sendi-sendi kehidupan manusia menjadi berubah. Ada perubahan-perubahan yang mengancam manusia. Kesehatan terancam, perekonomian terancam, pendidikan, keluarga, keuangan. Bahkan bisa dikatakan segala sendi-sendi itu mengalami perubahan. Dan saudara, ini terancam kepada perubahan yang buruk. Seperti keluarga misalkan, saya contohkan ya. Karena ada di masa yang sukar, dengan tekanan-tekanan yang begitu berat, saudara, memikirkan pekerjaan, keuntungan yang sulit didapat, sehingga orang menjadi mudah emosi, sehingga damai sejahtera hilang, dan keluarga, saudaraku, kerukunannya juga terancam. Suami dan istri menjadi tidak saling menghargai. Kemudian orang tua juga mudah emosi karena keadaan yang berat ini, saudara. Sehingga sikap terhadap anak juga membangkitkan amarah anak. Anak menjadi kurang hormat terhadap orang tua. Karena keuangan semakin menipis, saudara, ada kecemasan yang terselip di hati, bawaannya emosi, saudara. Mudah marah, berpikir negatif, tidak suka berdamai, dan dikit-dikit memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi bawaannya tuh maunya jelekin orang. Jadi garang, saudara, mudah marah gitu ya. Sikap hormat terhadap pimpinan, terhadap otoritas menjadi luntur, saudara. Karena merasa diabaikan hak-haknya sebagai karyawan. Saudaraku, inilah yang terjadi keadaan di masa yang sukar. Sendi-sendi kehidupan manusia menjadi terancam. Dan saudara, keadaan yang demikian, apakah juga mengancam keadaan anak Tuhan? Rohani anak Tuhan, apakah juga terancam? Kebenaran sejati yang dipegang dengan teguh, apakah mulai bergeser, saudara? Ketika peluang korupsi ada di depan mata, kita bisa dengan tegas mengatakan tidak kepada dosa. Tetapi ketika kesukaran itu datang, apakah kita masih memegang teguh kepada kebenaran itu, saudara? Ataukah kita berpikir,
Ini peluang untuk mendapatkan tambahan, sehingga aku sedikit aja butuh. Bulan ini aja aku butuh untuk menambah penghasilan karena ada ekstra pengeluaran. Kebenaran sejati itu digeser ke kiri, digeser lagi, saudara. Lama-lama kecebur, saudara. Ketika seorang anak Tuhan biasanya taat mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk perpuluhan, saudara, dalam keadaan sukar juga diuji, saudara. Ada yang ketika masa yang sukar karena pendapatannya semakin berkurang, omsetnya menurun. Oh Tuhan, Kau tahu keadaanku. Bulan ini aku memberi 7% saja Tuhan, bukan 10% lagi. Buru-buru memikirkan tetangga yang membutuhkan, saudara. Memikirkan diri sendiri saja, pas-pasan. Gimana mau merhatiin orang lain? Sehingga saudara, banyak orang yang jatuh dalam self egonya yang semakin meningkat, memikirkan kepentingan dirinya sendiri, lupa care terhadap sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau sendi-sendi kehidupan di dunia ini boleh terancam, boleh mengalami perubahan, sistem pendidikan berubah, sistem bisnis mungkin berubah, begitu banyak bisnis yang berubah menjadi online, kesehatan pun kita harus menjaga sedemikian rupa. Tetapi saudara mesti ingat, bahwa prioritas kita yang sesungguhnya adalah perkara rohani dalam hidup kita. Jangan sampai di masa-masa yang sukar ini, saudara, sendi kehidupan rohani kita terancam bergeser, terancam berubah, terancam terlepas dari tangan kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita harus tetap bertahan, saudara. Bertahan kepada kebenaran iman, kepada ajaran yang sudah kita pegang, saudara, yang selama ini kita pegang, dan saat ini kita sedang diperhadapkan kepada masa ujian, masa di mana masa yang sukar, masa yang begitu sulit untuk mempertahankan kebenaran itu, sebab ada begitu banyak godaan, peluang, dan ancaman, begitu banyak penawaran-penawaran dari dunia ini yang membuat kita mudah untuk menjadi bergeser. Tetapi jika kita mau berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus menaungi setiap saudara dan saya. Kita tidak mau lepaskan itu. Kita tidak mau digeser dari kebenaran yang sejati itu. Karena itu saudaraku, penting sekali kita memegang teguh, kita bertahan, saudara. Kita membaca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, saudara, kitab Kolose 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, bertekun dan jangan mau digeser, tidak bergoncang, saudara. Contoh teladan dalam Alkitab, saudara, di sini saya tunjukkan melalui gambar ini, seorang figur wanita yang begitu kokoh memegang imannya walaupun kesulitan yang dia sudah alami, yaitu wanita bernama Ruth, saudara. Ruth adalah seorang perempuan dari Moab. Dia tidak mengenal Allah Israel. Tetapi ketika ia masuk di dalam keluarga Naomi, dia mengenal Allah Naomi, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara perhatikan, di dalam kitab Rut pasal yang pertama, kita akan mulai lihat, saudara, mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya. Naomi menyuruh kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Karena anak Naomi sudah meninggal kedua-duanya. Jadi tidak ada yang perlu mereka tunggu. Nah, kemudian ayat yang ke-14 kita baca di situ bahwa Orpa akhirnya menangis dengan suara keras dan mencium mertuanya. Itu adalah tanda bahwa Orpa minta diri. Tetapi tidak demikian dengan Rut. Ayat yang ke-16 kita perhatikan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, sampai di situ, saudaraku, kita lihat apa yang menjadi pilihan dari Rut. Rut meletakkan iman percayanya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan apa yang menjadi pilihan Rut ini, saudaraku?
mendatangkan berkat bagi kehidupan Rut yang selanjutnya. Kita lihat saudara endingnya bagaimana kisah Rut mengikuti Naomi. Akhirnya dia ditebus oleh Boaz dan menikah dengan tuan tanah yang kaya raya, yaitu Boaz. Rut dan Boaz ini menikah dan kemudian memiliki anak bernama Obed. Obed inilah ayahnya Isai, dan Isai adalah ayahnya Daud. Dan kita tahu saudara, melalui keturunan Daud inilah lahir Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia ini. Ada nama Rut di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Nah saudaraku yang kekasih, bertekun dan tidak mau digeser, inilah yang perlu kita teladani dari sikap Rut saudara. Ketika hatinya berpaut kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Naomi, Rut menjadi seorang figur yang setia. Dia meletakkan iman percayanya ketika disuruh pulang, ketika disuruh kembali berulang kali ditawarkan oleh Naomi. Rut menolak itu sebab dia memegang teguh iman percayanya. Sekalipun dia belum melihat berkat yang akan datang, yang akan dia terima saudara, tetapi Rut memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali, supaya di masa yang sukar ini kita tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jangan lelah, tetapi bertahanlah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.